Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sampai di kesempatan yang berbarokah ini pun dengan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala kita merasakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa menjalankan perintahnya. Kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa duduk bermajelis ilmu. Untuk kita bisa senantiasa mengambil peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Agar senantiasa kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di dalam perjalanan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kebahagiaan baginya. Dan inilah yang kita harapkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita di dalam perjalanan dunia ini untuk senantiasa menjadi orang-orang yang taat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan bagi orang tersebut untuk menjalankan ketaatan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut jalan-jalan kebaikan. Dan itu semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an bermuara kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan urusan agamanya. Dilapangkan dadanya untuk mau belajar. Dilapangkan dadanya untuk mau duduk bermajelis ilmu dan mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil dari membaca tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, yang kita telah sampai di ayat yang ke-36.
ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidak pantas bagi seorang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang yang beriman dari kalangan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka akan ada pilihan bagi mereka dari perkara tersebut. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, la yambaghi wa la yaliq, tidak pantas dan tidak sepatutnya mimman ittasafa bil iman, dari orang-orang yang disifati dengan sifat iman. Kalau seseorang itu punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan sebuah perkara. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini halal, ini haram. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagai sebuah ketetapan, kecuali apa? Yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, illal isra'u fi mardatillahi wa rasulih, kecuali apa? Seseorang itu harus bersegera dengan apa yang menjadi keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wal harabu min sakhatillahi wa rasulih, dan lari dari kebencian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Menghindar, menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan rasulnya benci. Dengan apa? Wamtithalu amrihima, dengan menjalankan perintah keduanya. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wajtinabu nahyihima, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fala yaliku bi mu'minin wala mu'minah, dan gak pantas bagi orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, kalau idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakunu lahumul khiyarah, justru malah milih. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perkara, kalau dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya perintahkan, mereka paham bahwasanya itu perintah. Yang namanya perintah berarti apa? Tolak, permintaan untuk mendatangkan, atau nahyu atau larangan itu permintaan untuk meninggalkan. Dua-duanya sama-sama permintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Makanya yang namanya perintah dan yang namanya larangan itu sama-sama permintaan untuk mendatangkan atau permintaan untuk meninggalkan. Itu antara perintah dan apa? Dan larangan. Maka orang-orang yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut beriman, mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka diperintahkan oleh nabi mereka, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Mereka mendengar, tapi apa? Mereka bermaksiat kepada nabinya. Tidak mau untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, begitu pula tidak mau untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya.
Dan itulah yang dijalankan oleh mereka, para sahabat, orang-orang terbaik yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka apa? Maka mereka adalah orang yang paling bersegera untuk menjalankan perintah Rasulnya dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak bertanya ini sunnah, apakah ini wajib. Itu mereka nggak pernah tanyakan. Kadang kita ketika menjalankan sebuah perintah, kita tanya dulu, ini hukumnya apa Ustaz? Sunnah apa wajib? Kalau wajib ya dijalankan, kalau sunnah berarti ditinggalkan, tidak apa-apa. Iya, itu secara hukum fikih memang seperti itu. Akan tetapi kalau seandainya memahami bahwasanya antara yang wajib dan sunnah adalah sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau seseorang memahami bahwasanya yang haram dan yang makruh adalah sesuatu yang diminta untuk ditinggalkan, maka seseorang harusnya paham bahwasanya apa? Itu adalah merupakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin ay la yanbaghi wala yalik. Enggak pantas dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman idza qadallahu wa rasuluhu amran minal umuri wa hattama bihi wa alzama bihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah merintahkan kepada suatu perkara dan sudah melazimkan hal tersebut, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka ada bagi mereka pilihan di dalam perkara tersebut. Al-khiyar, kata beliau Syekh Sa'di, al-khiyar. Hal yaf'alunahu amla, apakah boleh dikerjakan atau enggak? Akan tetapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, ambil semuanya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Berhenti. Gak perlu kita tanya. Ketika dilarang tentang hal yang seperti ini, kita tanya, kan ini hukumnya makruh. Hingga akhirnya apa? Menjadi sebuah perdebatan. Padahal apa? Padahal sudah jelas-jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ini dalilnya, ini yang menunjukkan tentang perintah, ini yang menunjukkan tentang larangan. Tetapi terkadang jiwa seseorang tidak taslim, tidak tunduk dan patuh dengan sebenar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga terkadang seseorang itu masih membenturkan dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Makanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan seseorang itu tidak akan pernah merasakan halawatul iman. Sampai apa? Sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baru seseorang itu akan merasakan apa? Betul-betul merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, kesempurnaan iman. Hatta hawahu tabi'un lima ji'tu bihi. Sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa? Apa yang aku datang dengannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, bal ya'lamul mu'minu wal mu'minatu, bahkan orang yang beriman dan orang yang baik laki-laki maupun perempuan mengetahui annar rasula aula bihi min nafsihi, bahwasanya rasul itu jauh lebih didahulukan dengannya daripada dirinya. Sebagaimana yang telah kita pelajari di awal-awal surat Al-Ahzab ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya apa? Rasul itu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih didahulukan bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Karena tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu kecuali apa? Kecuali itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Dan tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari sesuatu kecuali itu adalah merupakan sebuah keburukan. Fala yaj'al ba'du ahwa'i nafsihi hijaban bainahu wa baina amrillahi wa rasulihi. Maka jangan pernah menjadikan sebagian dari hawa nafsu kita itu sebagai penghalang antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan hati-hati ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
bermaksiat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya telah pernah kejadian kepada orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang yang mereka yukhalifuna an amrihi, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika peperangan Uhud, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pasukan pemanah untuk mereka senantiasa berada di atas Jabal Rumat. Diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk sama sekali tidak turun dalam keadaan menang maupun dalam keadaan kalah. Jangan pernah sekali-kali turun. Sampai apa? Sampai kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya mengutus utusan dan memerintahkan kalian turun. Apa yang terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menentukan sebuah perkara tersebut, qadallahu amron, justru malah apa? Mereka milih. Ketika peperangan di awal mula sudah mendapatkan kemenangan, orang-orang musyrikin sudah lari dari medan pertempuran Uhud, justru mereka mengira bahwasanya pertempuran telah selesai dan bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kebanyakan dari mereka turun. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kekalahan. Dan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan di ayat tersebut, falyahdar, hati-hati. Ketika kita bermaksiat, ketika kita menyelisih perintah Rasul, itu bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang mudah, ikhwan. Ketika seseorang itu menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, antusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah di dunia. Dan itu yang disebutkan di dalam kita disebutkan di dalam kitabnya para ulama, kalau nggak salah disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, termasuk di antara ujian ketika seseorang itu menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendatangi orang-orang yang mereka apa? Orang-orang yang mereka berzikir jama'i. Ketika Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan di Kufah ketika itu orang-orang yang mereka berzikir dengan apa? Dengan batu. Sabbihu subhanallah 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 subhanallah. Hamidu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kata Abu Musa al-Asy'ari mengatakan apa? Saya itu melihat ini kebaikan, tapi gak pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud dan menceritakan hal tersebut. Abdullah ibnu Mas'ud langsung menegur orang-orang tersebut dan mengatakan bahwasanya apa? Bejana-bejana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pecah dan baru saja meninggal. Begitu cepatnya kalian menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh mereka? Bukannya mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru malah mereka membela diri mereka. Hawa nafsu dikedepankan. Manuridu illal khair. Saya tidak menginginkan kecuali apa? Kecuali kebaikan. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud? Wa kam muridin lil khairi lan yanalahu. Betapa banyak orang itu menginginkan kebaikan tapi tidak pernah mendapatkan kebaikan tersebut. Disebutkan bahwasanya ketika mereka menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ini yang mereka tadi itu dzikir, mereka adalah orang-orang yang terkena fitnah. Fitnah apa? Fitnatul Khawarij. Ketika mereka menyelisih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang kecil, maka apa? Antusibahum fitnah. Mereka akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala fitnah yang lebih besar. Ketika peperangan Khawarij bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan apa? Orang-orang yang melakukan dzikir jama'i tersebut. Itu yang melawan apa? Yang melawan Ali bin Abi Thalib ketika apa? Di dalam peperangan melawan orang-orang Khawarij. Mereka lah yang jadi apa? Yang jadi Khawarij. Fitnah kecil menjadi apa? Menjadi fitnah besar. Dan inilah bahayanya apa? Menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala wanti-wantikan, falyahdar, hati-hati. Yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Orang yang dia menyelisihi
perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan fitnah di dunia. Kalau enggak dia mendapatkan kesesatan, dijauhkan, dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari yang namanya apa? Dari yang namanya hidayah. Atau seseorang dia akan mendapatkan apa? Kehancuran, kebinasaan di dunia dengan Allah Subhanahu Wa Taala hinakan. Oleh karenanya, semakin seseorang itu jauh dari sunnah, kehinaan itu akan semakin didapatkan oleh orang tersebut. Semakin orang itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Izzah, kemuliaan, harga diri akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang mereka gak mau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru malah apa? Bermaksiat, yusyakikir rasul, justru malah melawan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan seperti ini, justru malah sebaliknya. Ketika dilarang, justru malah melakukan. Wa may yusyakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang huda kepada mereka, petunjuk sudah datang kepada mereka. Kemudian apa? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang beriman. Maksudnya siapa? Para sahabat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Diperintahkan kita untuk senantiasa mengikuti Rasul, senantiasa mengikuti apa? Sunnahnya Khulafaur Rasyidin, yang mereka senantiasa dibimbing, yang mereka senantiasa diberikan petunjuk. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang seperti ini nuwallihi ma tawalla, kami palingkan. Kemana mereka berpaling? Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu sudah mulai berpaling, maka dipalingkan betul hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasallallahu alafiyah. Ini yang kita takutkan ketika seseorang itu berani untuk apa? Menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka apa? Gak ada pilihan bagi orang mukminin kecuali mereka mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Kecuali seseorang itu mengatakan, kami dengar ya Allah, kami dengar. Dan kami apa? Dan kami taat. Sehingga seseorang itu tidak mendapatkan fitnah di dunia, au yusibahum adzabun alim, atau seseorang itu mendapatkan adab yang sangat pedih di mana? Nanti di akhirat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang wa may yusyakikir rasul, apa? Nuwallihi ma tawalla. Nanti di akhirat apa? Nuwallihi ma tawalla itu di dunia. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, itu di akhirat. Dan itulah akibat dari orang-orang yang mereka tidak pernah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan terkadang seseorang itu menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mendapatkan iqab, mereka akan mendapatkan balasan di dunia dengan fitnah, atau nuwallihi ma tawalla, atau justru dipalingkan dari hidayah, atau apa? Seseorang itu di akhirat adzabun alim, atau nuslihi jahannam. Itu adab bagi orang-orang yang mereka apa? Orang-orang yang mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Makanya Allah katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Ini gak pantas bagi orang yang beriman. Ini gak layak bagi orang yang beriman. Untuk apa? Untuk mereka ketika diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, justru malah mereka milih. Bisa nggak seperti ini? Bisa nggak seperti ini? Begitu banyak ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perintahkan kepada kita, atau larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya larang kepada kita, tapi terkadang hawa nafsu kita justru malah menjadi hijab. Hawa nafsu kita justru malah menjadi penghalang untuk kita menjalankan ketaatan tersebut. Kadang kita masih pengen milih. Kadang kita masih pengen apa? Untuk apa? Untuk bermain-main dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa may ya'sillah wa rasulahu. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina,
maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat apa? Kesesatan yang sangat nyata. Ai bayyinan. Li'annahu taraka as-siratal mustaqim, as-siratal mustaqima al-musilata ila karamatillah, karena dia meninggalkan jalan yang lurus yang mengantarkan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang akan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala justru malah apa? Justru malah ditinggalkan. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minat turuki al-musilati lil adabil alim, dan justru malah mengambil jalan yang akan mengantarkan kepada adab yang sangat pedih. Fadzakara awwalan as-sababa al-mujiba li adami mu'aradatihi amrillahi wa rasuli wa huwal iman. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab yang mengantarkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Iman. Makanya dikatakan sama Allah apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minat. Gak pantas bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena orang yang beriman selalu apa? Sami'na wa ata'na. Orang yang beriman selalu apa? Taslim, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Untuk apa? Untuk tidak bermaksiat. Tsumma dzakarul mani'a min dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mani, yang menghalangi seseorang itu juga tidak bermaksiat kepada Allah, yaitu apa? Wa huwa takhwif. Ditakuti sama Allah dengan apa? Bidolal, kesesatan. Kalau kita seumumnya beriman dan kita gak mau menjadi orang yang sesat, maka apa? Maka hendaknya seseorang itu idza qadallahu wa rasuluhu amran yaqul sami'na wa ata'na. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan suatu perkara, maka apa? Seseorang itu hendaknya mengucapkan sami'na wa ata'na. Ad-dalu 'alal uqubati wan nikal. Yang kesesatan tersebut menunjukkan tentang apa? Akibat dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka apa? Tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika ayat ini turun, sebenarnya berkaitan dengan masalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Disebutkan ayat ini nikah berkaitan dengan masalah perkara-perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dari yang namanya pernikahan. Termasuk diantara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikahkan yaitu sahabat Julaibib. Ya kan? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menikahkan Julaibib dengan seorang wanita, maka apa? Orang tuanya begitu agak berat ketika mau menikahkan anaknya dengan Julaibib. Ketika Julaibib diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke seorang rumah akhwat dan sampaikan kalau saya menyampaikan salam kepada orang tuanya untuk mengkhidbah anaknya. Orang tuanya awalnya senang ketika apa? Ketika dapat salam tersebut. Tapi ternyata apa? Mau dinikahkan, Rasulullah mengkhidbahkan untuk siapa? Untuk Julaibib. Sampai orang tuanya mengatakan kayak hinaan, ejekan. Aneh gitu kan, sampai bahasa masuk Julaibib. Karena apa? Julaibib ini seorang sahabat yang gimana ya, kalau ngelawar akhwat itu ditolak terus gitu. Mungkin dia tidak ganteng, mungkin harta juga tidak punya, sehingga apa? Sehingga sering ditolak sama akhwat. Gitu. Di zaman itu, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk apa? Untuk melamar seorang gadis, dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuanya berat untuk mau menikahkan anaknya dengan Julaibib. Akhirnya anaknya ketika mendengar dan mengatakan, apakah Rasulullah yang memerintahkan hal tersebut? Maka beliau mengatakan iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Enggak ada pilihan kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah perintahkan. Maka anaknya pun apa? Anaknya justru setuju. Ya enggak apa-apa kalau Allah dan Rasulnya yang perintahkan, maka apa? Saya terima gitu. Meskipun orang tuanya enggak terima wong ini perintah dari Rasulnya. Sebagian yang lain menyebutkan tentang ayat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ayat yang setelahnya, yaitu apa? Nikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi mantan dari anak angkatnya,
mantan dari anak angkatnya, yaitu Zaid ibni Harithah. Karena Zaid ibni Harithah itu diangkat anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian nikah dengan Zainab. Kemudian setelahnya cerai antara Zaid sama Zainab dan mau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu orang-orang Arab begitu berat untuk mendapatkan apa? Untuk menjalani perintah tersebut. Kenapa? Ya mosok mantan anak angkat dinikahi sama bapaknya, kan seperti itu. Tetapi apa? Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Enggak ada pilihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan nanti di ayatnya, likaila yakuna 'alal mu'minina haraj, supaya enggak ada keberatan bagi orang-orang mukmin setelahnya. Kalau seandainya kita punya anak angkat, kemudian apa? Kemudian anak angkat tersebut sudah cerai dengan istrinya dan bapaknya mau menikahi mantannya, ya enggak apa-apa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau anak kandung baru enggak boleh. Kalau anak kandung baru enggak boleh. Tapi kalau ini anak angkat maka diperbolehkan. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya perkara ayat ini, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, bukan hanya sekedar perintah untuk nikah tadi. Tapi apa? Ayat ini memang ada kaitan khusus berkaitan dengan perintah Rasulullah ketika memerintahkan Julaibib atau berkaitan dengan masalah Zainab. Akan tetapi ayat ini umum. Perintah apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Larangan apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka nali mu'minin wala mu'minatin, gak pantas bagi orang yang beriman untuk apa? Ayyakuna lahumul khiyarah, milih. Maka apa? Maka sepantasnya untuk senantiasa taat, tunduk, patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu pula selalu meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan untuk ditinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, wa in taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada zaidum minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-37, dan ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hukum ketika di kota Madinah, dan seorang sahabat Zaid ini sampai disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi, ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepadanya, diberi nikmat Islam, diberi nikmat hidayah, yaitu Zaid ibn al-Harithah. Wa an'amta 'alaihi, dan engkau memberikan nikmat juga kepadanya ketika dibebaskan dari perbudakan, kemudian justru malah diangkat menjadi seorang anak angkat. Ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah telah beri nikmat kepadanya dan engkau pun telah memberi nikmat kepada orang tersebut, amsik alaika zaujaka wattaqillah, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Rasulullah kepada siapa? Kepada Zaid. Jadi Zaid ini ikhwan sering tengkar dengan Zainab. Dan salah satu yang membuat tengkar juga yaitu apa? Tidak kufu. Tidak kufu. Apa kufu itu, Pak? Tidak setara. Nah, ini ketidaksetaraan itu terkadang menyebabkan apa? Cekcok di dalam rumah tangga. Bojone sugih, bojone dari darah merah kuning. Kita darah merah tok, enggak ada kuningnya. Gitu kan? Kadang apa? Kadang sering apa? Sering cekcok. Gitu. Kadang sering cekcok, dan ini yang terjadi antara Zaid dengan Zainab. Zainab binti Jahash ini termasuk Sadatul Quraisy, orang-orang yang punya kedudukan ketika itu di kota Mekah. Nikah sama Zaid, ada ketidakcocokan, ketidakkufu, ya kan, ketidaksetaraan antara keduanya. Akhirnya saling apa? Saling cekcok.
Si Zaid sebagai anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta nasihat. Ya Rasul, gimana ini? Gitu kan. Apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Amsik zaujaka wattaqillah. Wis pertahankan saja istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya sebutkan faedah bagaimana seorang dai atau seorang ustadz ketika ditanya harus jawab seperti apa kalau ditanya tentang perceraian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Amsik zaujaka wattaqillah. Kemudian kata Allah, wa tukhfi fi nafsika, dan engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam dirimu. Apa yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disembunyikan. Wallahu mubdih, yang Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan. Wa takhshan nas, dan engkau takut kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha. Allah jauh lebih berhak untuk engkau takuti. Falamma qada Zaidun minha watara, tatkala Zaid itu sudah menyelesaikan dari istrinya perkaranya, sudah dicerai, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan? Zawwajnakaha, kami nikahkan kamu padanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan Zainab itu apa? Itu Allah yang menikahkan. Zawwajnakaha, dan itu sebagai menjadi kebanggaan bagi Zainab. Kata Zainab, kalian wahai istri-istri Nabi, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas langit. Woi, bangga Zainab dengan hal tersebut. Zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, supaya tidak menjadi keberatan atau haraj di dalam hati orang-orang yang beriman. Fi azwaji adiyaihim, di dalam menikahi mantan dari anak angkat mereka. Idza qadaw minhunna watara, kalau perkaranya sudah selesai, kalau sudah dicerai. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perkaranya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa apa? Terjadi. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa kana sababu nuzuli hadhil ayat anna Allah taala arada an yashra'a syar'an aman lil mu'minin. Allah pengen memberikan syariat yang umum kepada orang-orang yang beriman. Sebab nuzulnya, annal ad'iya laisu fi hukmil abna'i hakikatan, bahwasanya anak angkat itu hukumnya tidak seperti anak sendiri. Dan sudah dari awal, dari surat Al-Ahzab awal-awal itu pun kita nggak boleh memanggil anak angkat dengan disandarkan kepada apa? Disandarkan kepada kita kalau itu anak angkat, karena beda hukumnya. Anak sendiri dengan anak angkat itu beda hukumnya. Min jami'il wujuh, dari segala sisi berbeda. Wa anna azwajahum la juna ala man tabannahum fi nikahihinna. Begitu pula istri-istri mereka. Ketika sudah selesai, maka tidak ada haraj, tidak ada halangan untuk menikahi mantan dari anak angkat tersebut kalau sudah bercerai. Wa kana hadza minal umuril mu'tadah allati la takadu tazulu illa bihadithin kabirin. Dan ini adalah merupakan perkara yang sangat besar ketika itu di Mekah. Aib lah gitu. Di Mekah atau di Madinah, di kalangan orang Arab, mosok yo bapak ini nikahi mantan anake, ora pantes kan, seperti itu. Itu ketika itu sesuatu yang mu'tad, sesuatu yang besar. Makanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ingin syariatkan ini, bahwasanya apa? Itu nggak apa-apa, itu tidak mengapa. Makanya diperjalankan dengan apa? Kejadian yang sangat besar. Fa arada ayyakuna hadzal syar'u qaulan min rasulihi wa fi'lan, sehingga dijadikan perkara ini syariat melalui apa? Perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Wa idza aradallahu amran ja'ala lahu sababan, dan Allah kalau mau menjadikan suatu perkara, Allah jadikan sebabnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa? Menjadikan sebabnya. Pengen mensyariatkan perkara ini, bagaimana caranya? Dibuat sebab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk diantara sebabnya apa? Wa kana Zaid ibni Haritha. Dan ini yang saya sampaikan, gak ada di dunia ini Pak perkara kebetulan itu tidak ada. Semua Pak, semua Allah Subhanahu Wa Taala sudah atur dengan sedemikian rupa.
Kata beliau, wa kana Zaid ibn Harithah yud'a Zaid ibn Muhammad. Zaid ibn Harithah ini sampai dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad. Qad tabannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasara yud'a ilaihi. Hingga akhirnya diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka dengan apa? Bapak-bapak mereka. Sehingga akhirnya yang awalnya Zaid ini dipanggil Zaid bin Muhammad, akhirnya dipanggil Zaid ibn Harithah. Ini Zaid ini begitu dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai perjalanan ke Taif saja itu bersama siapa? Ya bersama Zaid. Dakwah ke Taif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilempari batu itu bersama siapa? Ya bersama Zaid ibn Harithah. Bagaimana beliau mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana beliau berusaha untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wa kanat tahtuhu Zainab binti Jahsh, ibnatu ammati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan istri Zaid ini yaitu siapa? Zainab binti Jahsh, dan itu anak dari bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana qad waqa'a fi qalbi Rasul, law talaqaha Zaid latazawwajaha. Dan sebenarnya ada di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Zaid ini nyeraikan siapa? Nyeraikan istrinya. Kata di dalam hati Rasul ini disembunyikan oleh Rasul, saya akan nikahi. Kalau diceraikan kita tak nikahi, gitu. Dan ini ada di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqaddarallah, Allah Subhanahu Wa Taala pun mentakdirkan an yakuna bainaha wa baina Zaid maqtada Anja Zaid ibn Harithah yasta'dinun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi firaqiha. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka cekcok, ya kan? Terjadi antara Zaid sama Zainab ini. Sehingga menuntut Zaid itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk minta izin cerai sama si Zainab ini. Wis sudah selesai. Maksudnya kebutuhan Zaid falamma qada minha Zaidun wa tara, sudah selesai kebutuhannya dari istrinya tersebut, sudah kira-kira sudah enggak mau lagi bersama, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta izin untuk cerai. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Zaid datang kepada beliau untuk minta cerai? Di situ bagaimana seorang dai harus bersikap. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Allah mengatakan wa ittaqulu lil ladzina an'amallahu alaihi bil Islam wa an'amta alaihi bil itqi hina ja'aka musyawiran fi firaqiha faqulta lahu nasihan wa mukhbiran bimaslahatihi ma'a wuqu'iha fi qalbika amsik alaika zaujaka. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah berikan nikmat dengan Islam, yang engkau juga berikan nikmat dengan dibebaskan dari perbudakan, engkau mengatakan kepada orang tersebut, yaitu kepada Zaid, dalam keadaan menasehati, padahal apa? Di dalam hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada apa? Kalau cerai ya tak nikahi, kan seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Kayak kita Pak, kalau kita senang, piye? Gas kan? Nanti tak tangkap kan seperti itu. Kalau kita ngegas gitu kan, nanti tak tangkap gitu. Enggak, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahan istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini enggak mudah. Tidak mudah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hatinya ada sesuatu, tapi apa? Betul-betul menahan. Betul-betul menahan. Kemudian amsik alaika zaujaka ay la tufarikha, jangan kau cerai. Wasbir ala ma ja'aka minha, sabar. Namanya istri ya seperti itu. Makanya disuruh untuk sabar apa yang datang dari istrimu. Wattaqillah, dan takwalah kepada Allah. Fi umurika amma, di dalam perkaramu secara umum. Wa fi amri zaujika khassah, di dalam perkara istrimu khusus. Disuruh untuk bertakwa. Termasuk di antara takwa itu Pak, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah untuk apa? Berbuat baik kepada wanita itu secara terus-menerus. Fa in karihtumuhunna
Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Seorang laki-laki itu disuruh bertakwa kepada istri secara khusus, Pak. Untuk apa? Untuk senantiasa terus baik. Dan Allah tahu istri itu kadang ngeselin. Allah itu tahu kalau istri itu terkadang bikin apa? Bikin jengkel. Apakah disuruh mandek kita berbuat apa? Berbuat baik? Enggak. Disuruh untuk ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau kamu pun mendapatkan keburukan dari istrimu, jangan mandek, jangan berhenti dari apa? Dari berbuat ma'ruf tersebut. Karena apa? Karena itu termasuk di antara apa? Di antara takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap istri, istrinya ngeselin terus dikasih. Yang harusnya dia dikasih uang, ya dikasih uang. Yang harusnya dia dikasih maisha, ya dikasih maisha. Jangan apa? Jangan kita nggak ma'ruf. Ma'ruf itu harus terus-menerus. Dan Allah paham akan ada satu momen, suatu masa ingkarihtumuhunna. Kalau seorang istri itu kamu ada mendapatkan ketidaksukaan darinya. Kita nggak suka dengan sikapnya, kita nggak suka dengan apa yang mereka lakukan kepada kita. Kadang mungkin bantah, kadang mungkin melakukan sesuatu yang ngeyel, kadang nggak nyiapin makanan. Coba, makanya saya sering sampaikan, Pak, kita itu kadang pernikahan itu, Pak, pernikahan itu sering kita bangun di atas asas manfaat sampai sekarang. Ya apa enggak, Pak? Hah? Iya. Kita itu nikah itu banyak dibangun di atas asas manfaat. Istri akan baik kepada kita kalau apa? Kalau kita baik sama dia. Kita pun baik sama istri kalau apa? Istri itu baik sama kita. Terus kita itu sekarang itu mau apa? Kita sadari atau kita nggak sadari? Kita itu membangun keluarga kita itu di atas asas manfaat. Istri kita baik sama kita, mau melayani, mau nyiapin makan, mau masak, mau nyucikan baju. Kenapa? Pikirannya dia, ya dia kan sudah apa namanya? Dia kan sudah apa namanya? Kerja, ngasih uang kepada kita. Coba jenengan nggak kerja setahun. Ya. Jangankan jenengan mau dimasak akan dilempar piring. Kan seperti ini. Kan seperti ini. Maka kenapa? Karena membangun ketaatan itu di atas apa? Di atas asas manfaat. Di atas asas manfaat. Lupa kalau seorang istri itu taat kepada suami itu perintah Allah. Kamu baik sama saya atau kamu nggak baik sama saya tetap disuruh taat sama Allah kepada suami. Dan itu yang dimiliki oleh Asia, istri Fir'aun. Istrinya Fir'aun betul-betul paham bahwasanya taat kepada suami selama tidak bermaksiat kepada Allah itu adalah merupakan perintahnya Allah. Makanya apa? Tetap sabar dengan Fir'aun. Tetap sabar dengan Fir'aun. Meskipun Fir'aun sebejat kurang apanya, Pak. Paling bejatnya orang itu ya Fir'aun sampai ngaku Allah. Kan seperti itu. Tapi apa? Asia justru dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Paham bahwasanya kamu itu suamiku, saya itu disuruh taat kepadamu. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Kamu baik sama saya atau kamu nggak baik sama saya tetap apa? Taat sama kamu. Itu baru istri solehah, Pak. Itu baru istri solehah. Oh, ini nanti pulang kayak senjata. Makanya Pak, itulah. Sehingga apa? Sehingga saya baik, kamu taat. Saya nggak baik, kamu juga harus taat. Kenapa? Yang memerintahkan taat Allah. Itu sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, suami juga seperti itu. Suami juga seperti itu. Suami untuk berbuat baik kepada istri itu apa? Itu pun karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah untuk berbuat baik kepada istri. Jangan istri kalau seumpamanya dia baik sama kita, mau melayani kita, mau mijitin kita, mau ini dan lain sebagainya, baru kita apa? Jor sama dia, tak kayak uang belanja. Giliran istri seumpamanya capek, nggak mau melayani, nggak mau masakin dan lain sebagainya, langsung kita nggak berbuat baik sama dia, nggak juga. Maka apa? Terus ashiruhunna bil ma'ruf. Jangan pernah berbuat putus dari yang namanya kebaikan. Ini pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan banyak di dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Zaid, amsik alaika zaujaka, tahan istrimu, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada istrimu. Fa inna taqwa tahudzu ala sabr, karena takwa itu selalu mengajak untuk sabar, Pak. Takwa selalu memerintahkan untuk sabar. Delok bojo kurang pas, sabar. Ngelihat istri kurang pas, sabar.
wa ta'muru bi, dan senantiasa memerintahkan atas hal tersebut. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi, dan engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam dirimu yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Walladzi akhfahu, yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Lau tallaqaha Zaidun latazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kalau diceraikan, maka nanti saya yang akan nikahi. Ini yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa takhshan nas, karena Rasulullah takut kepada omongan manusia. Fi adami ibda'i ma fi nafsika. Kemudian Allah apa? Ingatkan, wallahu ahaqqu an takhsha. Allah jauh lebih berhak untuk engkau takuti. Allah tubalihim syai'an, supaya engkau apa? Gak usah memperkarakan omongan orang. Oh, enggak rampung-rampung. Gitu. Kalau kita nunggu komentar dari orang, sidik-sidik pengen nunggu dikomentari, dikit-dikit nunggu komentari, wah gak selesai-selesai kita. Kalau apa? Kalau nunggu dari komentar orang. La tubalihim, kata Allah. Jangan pernah apa? Urus omongan mereka. Falamma qada Zaidun minha watara, tatkala Zaid sudah menyelesaikan perkaranya, ai tobat nafsuhu, sudah jiwanya Zaid sudah pas untuk cerai, wa raghiba anha, dan sudah enggak mau lagi sama Zainab, wa faraqaha, dan sudah menceraikannya, zawwajnakaha, maka kami nikahkan kamu wahai Muhammad pada Zainab tersebut. Wa inna ma fa'alna dzalika, dan kami lakukan tersebut li faidatin azimah. Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah dengan Zainab untuk faedah yang besar. Apa? Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji atiyaihim, supaya tidak ada beban kalau seorang bapak menikahi mantan anak angkat. Ya. Haitsu ra'auka wa tazawwajta. Zawwaja Zaid ibn Haritha alladzi kana min qabl yantasibu ilaika. Jadi menikahi apa? Menikahi dari mantan anak angkat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Yang itu adalah merupakan apa? Mantan dari Zaid ibn Harithah, yang sebelumnya Zaid ibn Harithah itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana qauluhu likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim aman fi jami'il ahwal. Tatkala Allah ketika mengatakan supaya tidak menjadi beban bagi orang-orang beriman, itu adalah merupakan kalimat yang umum di seluruh keadaan. Wa kana minal ahwal ma la yajuzu dzalika. Maka di sana ada keadaan yang enggak boleh. Apa keadaan yang enggak boleh itu? Ma la yajuzu dzalika wa hiya qabla inqidai watarihi minha. Ketika apa? Ketika belum cerai, jangan ngomong. Gitu. Sudah ada cekcok di antara keduanya, malah dikai kompor. Gitu. Kadang kan gitu. Karena udah ada rasa cinta, sudah malah kompor. Wis, kamu nanti cerai, tenang. Kamu cerai, ada saya. Oh, bahaya. Ini kalau belum cerai jangan pernah ngomongkan. Gitu. Apa? Kenapa? Oh, dibatin aja. Iya, dibatin saja gitu. Dibatin saja. Terkadang kita itu kalau sudah, apalagi kalau sudah reunian gitu kan, ketemu sama teman SMP, ketemu teman SMA dan lain sebagainya. Ngelihat apa? Wah, ini dulu CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu. Bahaya itu kan. Kemudian apa? Kemudian kok ngelihat dia juga, oh ternyata temanku itu sudah ngaji sunnah sama kayak saya gitu kan. Loh, ini kejadian Pak, gitu. Itu betul-betul kejadian. Ada yang cerita sama saya, ternyata apa? Ketemu sama teman SMP, ya kan? Ketemu sama teman SMA, ternyata, wih, kok sudah pakai cadar, gitu kan? Yang dulunya ini, wah, bahaya. Habis itu ada cekcok sedikit, tenang, ada saya yang siap nampung. Wah, ini bahaya. Belum cerai sudah bilang siap nampung dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Makanya kata beliau Sesadi rahimahullah taala, ma la yajuzu dzalika, ada perkara yang enggak boleh, yaitu apa? Wa hiya qabla inqidai watari minha. Kalau belum cerai jangan pernah ngasih isyarat-isyarat apapun. Kalau belum cerai, maka apa? Enggak boleh ngasih isyarat apapun. Mau isyarat apapun itu, jangan pernah ngasih isyarat kepada istrinya orang. Gitu, bahaya. Dan ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
qayyadalika, makanya Allah qayyadalika, Allah memberikan ikatan dengan apa? Idza qadaw minhunna watar, kalau sudah selesai perkaranya, sudah betul-betul cerai, sudah keputusan hakim, sudah betul-betul sudah mereka berpisah, baru apa? Baru boleh seseorang itu untuk apa? Untuk menikahinya. Wa kana amrullahi maf'ula, ay la budda min fi'lihi. Ini kejadian memang harus terjadi. Wala a'ikun lahu wala mani'un, tidak ada penghalang dan tidak ada yang menghalanginya. Karena apa? Ini akan dijadikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala nikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab, ini adalah merupakan kejadian yang besar. Kejadian yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Akan tetapi di situ ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang luar biasa menjadi syariat bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa fi hadhil ayatil mustamilati ala hadhil qissah fawaid. Di dalam kisah ini ada faedah-faedah yang sangat banyak. Minha, termasuk di antara faedah as-sana'u ala Zaid ibn Harithah. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Zaid. Ya kan? Kenapa? Wadzalika min wajhain. Itu dari dua sisi. Yang pertama, annallaha sammahu fil Quran. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali Zaid. Ya, kecuali Zaid. Zaid disebutkan di dalam Al-Quran. Walau yusamma minas sahabati bismihi ghairihi. Dan tidak ada yang diberi nama, kata beliau Sa'di rahimahullah ta'ala, di dalam Al-Quran kecuali apa? Kecuali nama Zaid. Allah langsung mengatakan falamma qada minha Zaidun, sampai disebutkan nama Allah oleh Allah Subhanahu wa taala nama Zaid. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang pujian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Zaid ini adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Watsani, yang kedua, annallaha akhbara annahu an'ama alaihi. Allah mengabarkan bahwasanya Zaid ini adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini nikmatul Islam wa nikmatul iman. Ini pujian Allah kepada Zaid. Bahwasanya Zaid adalah orang yang diberi nikmat iman, nikmat Islam. Wa hadhihi syahadatun minallah annahu muslimun mu'minun. Ini persaksian Allah bahwasanya Zaid itu adalah orang muslim dan beliau adalah orang yang beriman. Dhahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Wa illa, kalau tidak disebutkan fala wajha li takhsisihi bin nikmah. Kalau Zaid seandainya enggak seperti itu, maka tidak dikhususkan penyebutan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah menyebutkan wa ittaqulu lil ladzina an'amallahu alaihi. Disebutkan Allah memberikan nikmat kepada Zaid. Laula annal murada biha an-nikmah al-khassah. Maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini adalah merupakan nikmat khusus, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Ini faedah yang pertama. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Zaid ibn al-Harithah. Kemudian yang kedua, wa minha annal mu'taq fi ni'matil mu'tiq. Bahwasanya orang yang dibebaskan itu mereka adalah orang yang diberi nikmat oleh siapa? Oleh orang yang membebaskan. Dan itu an'amta alaihi. Ketika Rasulullah juga memberikan nikmat kepada Zaid ibn al-Harithah ini, membebaskannya. Kemudian wa minha jawazu tazawuji zaujatid da'i kama saraha bihi. Bolehnya menikahi mantan dari anak angkat. Bolehnya menikahi mantan dari anak angkat. Ini boleh. Boleh. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, annat ta'limal fi'li ablaq minal qawli khususan idza tarana bil qaul fa inna dzalika nurun ala nur. Bahwasanya taklim fi'il, pengajaran secara fi'il itu jauh lebih ngena. Makanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempraktekkan. Ketika Rasulullah yang mempraktekkan, ketika Rasulullah yang diperjalankan oleh Allah, ini jauh lebih kena. Jauh lebih apa? Jauh lebih dapat. Meskipun di situ juga akhirnya ada qaul, di situ akhirnya ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada qaul dan fi'il, ada perkataan dan ada perbuatan Rasul, maka ini adalah merupakan nurun ala nur. Ini adalah merupakan cahaya di atas cahaya. Kemudian wa minha annal muhabbata allati fi qalbil abdi li ghairi zaujatihi wa mamlukatihi wa maharimihi idza lam yaqtarin biha mahdhurun la ya'sam 'alaiha al-abdu walau iktarana bidzalika umniyatahu anna law talaqaha
zawjuha la tazawwajaha min ghairi ayyas'a fi firqatin bainihima aw yatasabbabu bi ayyi sababin kana li anna Allah akhbara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhfa dzalika fi nafsihi. Pak, ini penting, Pak. Tolong diperhatikan. Bahwasanya kata beliau termasuk faedah orang batin tadi. Rasulullah batin kan? Supaya nggak salah pahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batin, kalau seandainya dicerai, maka aku apa? Maka aku akan menikahinya. Perkara seperti ini boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya pertama tadi harus batin, nggak boleh disampaikan. Nggak boleh disampaikan, yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak boleh melampaui sampai terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Contoh, sudah batin, seneng sama orang, kemudian justru malah apa? Di chat, telepon, nggak boleh. Ini namanya apa? Terjatuh kepada sesuatu yang mahdzur. Terjatuh kepada sesuatu yang mahdzur, kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nggak boleh seseorang itu apa? Ketika menginginkan seseorang untuk menjadi istrinya, padahal dia masih istrinya orang lain, menjadikan sebab-sebab untuk mereka cerai. Enggak, itu juga nggak boleh. Nggak boleh, karena sudah pengen, akhirnya apa? Boleh cara gimana dia cerai. Lah ini nggak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru malah mengatakan apa? Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Rasulullah justru memerintahkan Zaid untuk apa? Untuk nahan, jangan cerai. Makanya ini yang harus betul-betul diambil faedah dari ayat ini. Jangan kelampau batas. Loh, itu Rasulullah kan pengen, berarti boleh pengen sama istrinya orang. Bukan seperti itu. Tapi apa? Tapi di situ ada syarat-syarat yang harus betul-betul difahami. Jangan sampai terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Jangan sampai melampaui batas, ya kan? Atau mengambil sebab-sebab supaya mereka apa? Supaya mereka cerai. Ini nggak boleh. Kemudian termasuk di antara hal sehat banyak, Pak. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Soalnya sudah tutut nanti kasihan yang kerja. Tapi insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah masih banyak faedah dari ayat ini. Ya kan? Bagaimana seorang mufti, bagaimana seorang ustadz ketika ditanya tentang masalah perceraian, itu juga diajarkan di sini tentang faedah dari ayat ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.